Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya sekarang ini, alhamdulillah, kita haruslah tetap bersyukur bahwa kita masih hidup di dunia ini, yaitu untuk lebih bertaubat dan selalu di jalan yang benar. Walaupun kita tidak selalu dipuji oleh orang ataupun selalu kita disanjung-sanjung oleh orang, itu tidak masalah ya. Yang penting kita selalu dalam kebaikan. Insya Allah Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Suatu keikhlasan. Ikhlas itu memang mudah dikatakan ya, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Terutama Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu dengan niat hanya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu hanya untuk kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apabila niat untuk hijrah hanya karena dunia, hanya karena ingin dilihat oleh manusia, atau dia ingin menikahi wanita yang dicintainya, maka hijrahnya akan kembali ke yang diniatkan. Jadi intinya di sini bahwa orang yang ikhlas itu adalah karena niatnya. Apabila niatnya itu hanya karena Allah, berarti ikhlas itu akan muncul dalam hatinya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, ikhlas itu dibagi jadi beberapa ya. Yang pertama adalah, di sini ada beberapa tanda-tanda orang yang ikhlas dengan melakukan atau berbuat sesuatu. Yang pertama adalah, orang itu tidak pernah kecewa. Apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi akhirnya itu akan berhasil ataupun tidak, dia itu tidak pernah kecewa, karena apapun hasilnya itu adalah ketentuan dari Yang Kuasa. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha saja, berusaha dalam memproses kehidupan itu di jalan yang benar. Yang kedua adalah orang yang melakukan sesuatu kemudian dia melupakan kebaikannya. Itulah kuncinya. Orang yang seperti ini hanya sibuk untuk melakukan kebaikan ya, namun tidak sibuk menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Seperti halnya BAB ya. Setelah selesai, dia tidak pernah mengingatnya dan mencari apa yang telah dibuang dari dalam tubuhnya tersebut. Yang ketiga adalah tidak membedakan amal besar dan kecil. Baginya semua amal yang dia kerjakan adalah sama. Yang penting adalah niatnya. Bisa jadi seorang mukmin yang ikhlas menata sandal para jemaah sholat di masjid itu, pahalanya mungkin lebih besar daripada seorang imam yang selalu membanggakan suaranya atau meliuk-liukan suaranya supaya disanjung oleh para jemaahnya. Yang keempat adalah tidak memusingkan status. Baginya, dimanapun dia berada, dia harus bisa mempersembahkan yang terbaik di mata Allah. Seseorang pendakwah terkadang seharusnya tidak harus memusingkan di mana posisi dia, di tempat orang miskin ataupun orang kaya. Tidak pernah membeda-bedakan. Itulah yang namanya ikhlas. Terkadang kita melihat ada seorang kalau diundang orang miskin, si pendakwanya kayaknya sulit, untuk orang kaya sulit datangnya, lama datangnya. Tapi kalau orang kaya terkadang cepat ya, begitu ya. Tapi begitulah. Namanya saja manusia. Manusia tidak pernah luput dari segala kesalahan, kekhilafan, itu sudah hal yang biasa.
Jadi intinya ikhlas itu hanyalah sekedar dari niat kita hanya karena Allah. Janganlah sampai kita menolong orang atau menolong seseorang itu hanya ingin dipuji oleh orang lain. Saudaraku tercinta, marilah kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita bisa melakukan keikhlasan? Apakah kita bisa melakukan keikhlasan itu sebagaimana yang telah dilakukan kita selama ini? Apakah kita pernah melakukan atau diniatkan dengan sesuatu yang baik dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua itu jawabannya hanya ada pada diri kita sendiri. Maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata kekeliruan ataupun apa saja kehilafan atau juga yang tidak disukai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini hanya sebagai manusia biasa dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita semua. Dan semoga Allah menyampaikan kita kepada Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.